dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, di kelas nasional perpustakaan pada kali ini mengusung tema peningkatan kompetensi kepala perpustakaan dan pustakawan di era digital. Sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini diberi kelancaran dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya salam kenal. Saya Aulia, selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu juga bisa berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana di kolom chat Zoom maupun di live streaming YouTube eGuru TV, Bapak Ibu. Baik, sudah ada beberapa Bapak Ibu yang berkenalan di kolom chat Zoom. Sangat luar biasa sekali antusias Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya izin bacakan CV narasumber kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat di layar masing-masing ya, Bapak Ibu. Beliau merupakan pustakawan ahli madya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh yaitu S1 Ilmu Perpustakaan dan Informatika di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian beliau juga tergabung dalam organisasi Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Blora pada tahun 2023 hingga saat ini. Tentunya beliau juga memiliki beragam prestasi, di antaranya pada tahun 2023 beliau merupakan finalis pemilihan pustakawan berprestasi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, juara 2 Lomba Pustakawan berprestasi Jawa Tengah. Tahun 2019, Rencana Pancawarsa 2 Gerakan Pramuka Saka Pustaka. Dan 2018, juara Harapan 2 Lomba Pustakawan berprestasi Jawa Tengah. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Farid Rahmawantika, Sos. Selamat malam Bapak Farid. Selamat malam Kak Aulia. Salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sini Alhamdulillah. udah cuaca mulai hujan, kritis-kritis. Sejuk. Iya Bapak, sudah memasuki musim hujan. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Amin semuanya, sehat selalu. Baik, langsung saja Bapak Farid kita ke sesi penyampaian materi. Untuk durasinya yaitu 60 menit, kemudian akan dilanjutkan sesi diskusi selama 30 menit yang akan saya pandu. Ya, untuk selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Farid Rahmawantika, Sos, kami persilahkan. Terima kasih Kakak Moderator, Kak Aulia. Bapak Ibu semuanya, salam hormat dari Kabupaten Blora. Alhamdulillah wa syukurillah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkesempatan dapat hadir di antara Bapak Ibu semuanya di malam yang ceria ini, malam yang bahagia ini, bersilaturahmi untuk meningkatkan potensi literasi bagi bangsa Indonesia. Kesempatan yang baik ini mohon izin sebagaimana sudah diperkenalkan tentang profil diri kami sebagai pustakawan madya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Di kesempatan baik ini saya pribadi mohon izin membagi pengalaman karena posisi kami sebagai praktisi yang dimana kami menggeluti profesi ini sejak kami lulus dari Universitas Pajajaran
jurusan ilmu perpustakaan. Saat itu kami angkatan 96 lulus 2002, langsung kami beraktivitas menjadi pustakawan di Dinas Pustakaan Kearsipan Kabupaten Blora. Nah, dari hal itu berdasarkan tema yang tersedia, yaitu peningkatan kompetensi kepala perpustakaan dan pustakawan di era digitalisasi ini, kami mengambil peta konsep. Ada dua kompetensi yang mendasar yang perlu kita siapkan dan perlu kita kuatkan di era digitalisasi ini, yaitu ada kompetensi struktural dan kompetensi fungsional. Hal itu akan kami kupas di kesempatan baik hari ini dan esok hari. Untuk kompetensi strukturalnya di hari ini, apa saja yang sekiranya kita nanti bisa sharing. Ya, di sini kami nanti sangat berharap bisa berbagi di sini, karena istilah katanya banyak perbedaan yang mungkin kita bisa sikapi bersama dengan frame pengembangan kepustakawanan dan perpustakaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, izin kami bagi materi, saya share. Nah, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita membagi ada dua kompetensi yang mendasar nanti yang akan kita kupas dalam peningkatan kapasitas atau kompetensi kepala perpustakaan dan pustakawan. Dalam hal ini saya mengambil latar belakang bahwa peran kepala perpustakaan dan pustakawan pada dasarnya merupakan sebuah tim dalam tenaga atau SDM perpustakaan, tenaga teknis perpustakaan. Itu sebagaimana ada di amanah undang-undang perpustakaan. Dan dalam kesempatan yang baik ini, kami memberi sedikit gambaran bahwa dalam kegiatan diklat kepala perpustakaan, Bapak Ibu semuanya sekiranya mengikuti di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka akan ada 14 mata pelajaran yang Bapak Ibu tentunya harus bisa lalui untuk mendapatkan kompetensi dan bersertifikat sebagai kepala perpustakaan. Adapun tentang pustakawan, kalau pustakawan sebagaimana undang-undang merupakan profesi yang berdasarkan pendidikan yang dilalui dari perguruan tinggi, mulai jenjang diploma maupun sarjana. Tentunya mempunyai mata kuliah yang beragam sesuai dengan jenjangnya. Kalau di diploma harus menuntut sekian SKS dan di sarjana sekian SKS. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkapasitas sebagai kepala perpustakaan dalam diklat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 14 tersebut yang mulai dari strategi pengembangan perpustakaan, wawasan pendidikan, kepemimpinan dan kewirausahaan, dan hingga mata pelajaran praktik kerja kepala perpustakaan. Nah, di sini saya mohon izin menyederhanakan ada dua kompetensi yang akan menjadi bahasan kita di hari ini dan esok hari, yaitu kompetensi struktural dan kompetensi fungsional. Kenapa saya memberi title kompetensi struktural dan kompetensi fungsional, di mana kompetensi struktural di sini kami sangat berharap peran dari kepala perpustakaan sebagai leading sektor yang memadukan program-program pendidikan di sekolahan dengan program-program pengembangan minat baca dan budaya dan gerakan budaya literasi di sekolah ini menjadi tertaut dan terpadu untuk optimal dan meningkatkan kecerdasan literasi bagi peserta didik maupun pemustaka di sekolah tersebut. Di mana
kompetensi struktural ini akan lebih banyak menguatkan soft skill dalam kepemimpinan, dalam hal memadukan program kerjanya, dalam hal manajemennya, dalam hal penganggaran, dan juga hal-hal yang lain. Sedangkan kompetensi fungsional di sini lebih hal-hal yang sebagai taktis strategi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, dan layanan perpustakaan. Saya pikir sebuah gambaran peta konsep yang kami narasikan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang dasar hukum profesi pustakawan maupun kepala perpustakaan, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, khususnya untuk pustakawan, didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Di sini dikandung maksud Bapak Ibu semuanya, misalkan Bapak Ibu mempunyai latar belakang non pustakawan. Bapak Ibu kalau menghendaki menyandang sebagai profesi pustakawan, tentunya Bapak Ibu harus mengikuti diklat yang dilaksanakan Lembaga Pembina Perpustakaan atau Lembaga Pembina Profesi Pustakawan, yaitu Perpusnas Republik Indonesia. Dan dengan hasil pelatihan tersebut, maka Bapak Ibu mempunyai sertifikat untuk dinyatakan kompeten dan diangkat menjadi pustakawan. Sedangkan dalam hal ketenagaan perpustakaan, di sini di pasal 29, tenaga perpustakaan itu terdiri dari atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Sebagaimana ayat 1, memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dan di ayat 3-nya, tugas teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh perpustakaan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Di sini memang ideal sebagaimana amanah undang-undang, kepala perpustakaan itu berlatar pendidikan, ya, perkuliahan dari ilmu perpustakaan atau yang relevan dengannya. Di antaranya ada kan sebutan ilmu perpustakaan dan informasi, ilmu perpustakaan, dan banyak nomenklatur tentang ilmu perpustakaan tersebut. Nanti kita bisa saling sharing berbagi. Dan hal itu, ketentuan menaik tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan promosi, perpindahan tugas, untuk pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada juga regulasi yang memberi penguatan Bapak Ibu semuanya, di mana di Undang-Undang 23 tahun 2014 dan PP 2018. Di sini khususnya di pasal 32, tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini tentang pembagian tugas pemerintah bidang perpustakaan. Di sini sebenarnya ada 4 Bapak Ibu. Ini saya memenitik beratkan seberapa penting urgensitas profesi kita dan kapasitas keperpustakaan itu di dalam regulasi, di mana menjadi urusan wajib, ya, urusan wajib di dalam pemerintah daerah. Di situ disebutkan di pasal sebenarnya ada 4. Yang pertama, pembinaan perpustakaan ini mempunyai wilayah di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Jadi kabupaten, kota itu mempunyai kegiatan hal itu. Dan 2 di antaranya merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh, termasuk di sertifikasi dan akreditasi perpustakaan. Nah,
Berikut yang memberi penguatan kepada peran dan fungsi kita sebagai tenaga perpustakaan, Bapak Ibu. Baik itu kepala perpustakaan maupun pustakawan itu. Sedangkan di PP nomor 24 di sini kami sampaikan diantaranya bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis lainnya. Nah, di sini tenaga teknis perpustakaan sebagai dimaksud pada tenaga non perpustakaan secara teknis mendukung perpustakaan. Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dan kepala perusahaan memiliki tugas pokok, kualifikasi dan yang atau memiliki kompetensi. Nah, kelebihan Bapak Ibu yang sekarang menyandang sebagai profesi guru, mendapatkan tugas dan melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan, hal ini akan memberi nilai surplus keuntungan, di mana hal itu juga bisa menjadi sebuah rekomendasi suatu ketika siapa tahu Bapak Ibu menghendaki beralih profesi dari pustakawan dari guru ke pustakawan, atau mungkin misalkan Bapak Ibu posisi ada di pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai tenaga prakom, pranata komputer menuju profesi pustakawan, maka adanya rekomendasi penugasan itu bisa menjadi dasar. Tentunya perlu ditambah dengan pelaksanaan atau keikutsertaan diklat kepustakawanan yang dilaksanakan oleh lembaga pembina pusat. Ya. Dan dari kegiatan ini tentunya ada sertifikat kan yang nanti juga bisa menjadi referensi hingga akhirnya memberi penguatan pengusulan Bapak Ibu menuju ke profesi pustakawan. Ini khususnya untuk bagian negeri ya Bapak Ibu. Dan dari hal itu sedikit saya kasih masukan tentang profesi pustakawan. Profesi pustakawan regulasi terbaru banyak penguatan dan pengembangan. Di mana di Permenpan tahun 2014 kita dipetakan ada 2 jabatan, yaitu pustakawan terampil dan pustakawan ahli. Dan hal ini kemudian mengalami ada perubahan struktur di era tahun 2022, Permenpan yang baru di angka peraturan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara ini di nomor 55 dan 56, di mana mengatur tentang jabatan pustakawan terbagi menjadi 2, yaitu pustakawan dan satunya asisten perpustakaan. Kalau jabatan asisten perpustakaan itu diduduki oleh rekan-rekan yang lulusan dari pendidikan diploma, minimal diploma 3. Dan untuk teman-teman yang ada di pustakawan diduduki oleh rekan-rekan yang berpendidikan minimal S1 dan selanjutnya sampai S3. Nah, Bapak Ibu semua, di jabatan profesi pustakawan ini selain jenjang dari jenjang asisten, yaitu dari golongan 2, juga ada peta jabatan sampai golongan utama, sampai jenjang golongan 4D, 4E. Ya, dengan masa kerja tentunya lebih lama Bapak Ibu. Kalau golongan 4A, 4B, 4C kan cuma sampai 60 tahun. Kalau utama atau golongan pustakawan utama itu sampai 60. Hal itu sebagai sebuah nilai keuntungan yang Bapak Ibu bisa menjadikan input masukan sekiranya menghendaki suatu saat melimpah dengan usulan mutasi antar profesi. Karena memang diizinkan di era sekarang ini kita bisa untuk mengembangkan profil diri kita ke profesi yang lain, tentunya dengan relevansi. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan tentang regulasi terkait kepala perpustakaan, di mana berdasarkan nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
Di sini Bapak Ibu bisa ketahui bersama bahwa perpustakaan merupakan salah satu kewajiban, ya, kewajiban yang bisa yang dikelola oleh sekolah tersebut. Dan di pasal 39 tenaga pendidik meliputi pengelola satuan pendidikan. Nah, di sini juga ada pustakawan. Di sini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2023, keberadaan profesi pustakawan maupun kapasitas Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sudah mendapatkan perhatian. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan, regulasi-regulasi ini, supaya kita itu nggak ngerasa, kok saya dibuang ya jadi kepala perpustakaan, kok saya cuma jadi pustakawan ya, terus akhirnya kita menjadi kecil, karena kita nggak tahu bahwa kita aparatur negara yang sudah dibakukan secara nasional dengan regulasi, dasar hukum yang pasti, legal standing, hingga akhirnya kita punya percaya diri untuk bisa melakukan optimasi. Nah, ini titik pangkal kenapa Bapak Ibu dengan tema peningkatan kompetensi kepala pustaka dan pustakawan di era digitalisasi ini, soft skill-nya harus kita miliki, yaitu keyakinan profesi kita dinaungi regulasi yang sudah ditetapkan secara nasional. Jadi nggak usah ragu, kita meningkatkan semua layanan yang kita harus berikan kepada pemustaka kita untuk meningkatkan budaya literasinya. Saya izin melanjutkan. Selain daripada itu, Bapak Ibu semuanya pasti sudah mendapatkan ya informasi terbaru ya tentang kepala perpustakaan, pengakuannya secara regulasi. Di mana Bapak Ibu semuanya menyandang jabatan kepala perpustakaan itu mendapatkan pengakuan mengajar sampai 12 jam ya. Di sini sebentar saya cermati regulasinya di sini. 12 ya nih, 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau bimbingan terhadap 3 rombel ya. Nah, di sini hal yang sangat menguntungkan Bapak Ibu semuanya, di mana di pustakawan sendiri sebagai profesi yang seperti Bapak Ibu guru maupun dosen, bahwa kita juga mempunyai target kinerja, di mana bagi Bapak Ibu guru yang menyandang kepala perpustakaan, ada akuisisi yang kita dapatkan dari pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan perpustakaan. Dan dasar hukum inilah yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semuanya berkiprah di pengembangan budaya literasi di perpustakaan sekolah. Nah, di sini di Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 ini tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja. Baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dan di pasal 4 dan pasal 5 di sini ada uraian tentang kepala perpustakaan. Nah, hal ini menjadi angin segar untuk Bapak Ibu semuanya dalam meningkatkan ada peran pengembangan di perpustakaan sekolah. Dan sebelum masuk ke regulasi dari Permenpan RB nomor 55 sudah saya awali tadi, dan 56 tentang jabatan fungsional asisten perpustakaan, sedikit saya ingin berbagi motivasi Bapak Ibu semuanya bahwa tenaga atau SDM perpustakaan yang dimana harus terkelola secara organisatoris ya, ada kepalanya, ada pustakawannya, idealnya memang menjadi kepala bisa, tapi di situ ada struktur kepala, terus pengelola perpustakaan atau pustakawan, dan kalau di jenjang sesuai dengan SDM yang dimiliki di sekolah masing-masing ya. Kalau jenjang SD nggak terlalu besar struktur yang dibutuhkan, paling ada kepala perpustakaan, kemudian 2 tenaga teknis. Kalau di SMP memang ideal memiliki pustakawan.
alhamdulillah di Kabupaten Blora tahun 2002 sebagaimana Permenpan, kami mendapatkan pengembangan profesi pustakawan relatif paling tinggi, ya, di mana secara nasional untuk lingkup kabupaten kota di Kabupaten Blora itu mencapai saat itu pengadaan hingga 56 formasi, dan sekarang banyak menduduki di perpustakaan SMP, ya, tingkat menengah, karena memang lingkup tanggung jawab di pemerintah daerah khususnya kabupaten kota yaitu jenjang sekolah menengah dan SD dan SMP, cuman prioritas lebih banyak ke SMP. Nah, di sini Bapak Ibu terkait sama Permenpan nomor 55 tentang jabatan pustakawan, Bapak Ibu nanti akan bisa mengetahui lebih detail apakah profesi pustakawan itu dan ruang lingkupnya, juga profil karirnya dan segala macamnya. Sedangkan di Permenpan nomor 56 tahun 2002, Bapak Ibu bisa mengetahui tentang jabatan asisten perpustakaan. Yang dimana di sini saya ada plot merah untuk pemahaman bersama, karena di Permenpan nomor 56 ini itu menegaskan bahwa paling rendah diploma 3. Sekarang untuk pengembangan formasi ke arah P3K itu regulasinya seperti itu. Terus bagaimana yang di diploma 2? Ya tentunya ya untuk mencukupi sebagaimana kebijakan ini meningkatkan kapasitas menjadi sarjana atau kuliah lagi, melanjutkan ya. Karena kalau dari diploma 2 ke di S1 paling menempuh hanya beberapa mata kuliah. Udah mencukupi dan bisa langsung tidak hanya duduk jabatan di asisten perpustakaan, tapi menjadi pustakawan, fungsional pustakawan, yaitu jenjang pustakawan pertama. Ya, karena jenjangnya sebenarnya di fungsional pustakawan itu ada jenjang pertama, yaitu diduduki kelompok golongan 3A, 3B, jenjang pustakawan muda diduduki oleh kelompok golongan 3C, 3D, terus jenjang golongan madya diduduki oleh pustakawan kelompok golongan 4A, 4B, 4C. Dan di pustakawan utama diduduki oleh golongan ASN yang 4D, 4E. Kalau sudah menduduki golongan 4D, 4E, SK-nya udah pusat Bapak Ibu, ya, dari presiden gitu. Nanti lebih detail Bapak Ibu bisa mencermati regulasi terkait. Izin melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menghadirkan peta konsep Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu setelah memahami regulasi dan mendapatkan soft skill, yaitu soft skill itu kan keyakinan, kepercayaan diri bahwa memang profesi dan kapasitas tugas Bapak Ibu semuanya dalam mengembangkan mengelola perpustakaan dinaungi regulasi-regulasi pusat. Ya. Jadi pengembangan karir Bapak Ibu nggak perlu dikhawatirkan lagi. Baik Bapak Ibu duduk sebagai di profesi guru, dalam pengakuan angka kreditnya ada pengakuan 12 jam sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, dan yang bagi pustakawan dalam meningkatkan kapasitasnya dan melaksanakan target kinerja serta pengembangan layanan perpustakaan. Sebagai prolog selanjutnya, kami sampaikan di sini hal-hal yang mendasar sebelum kita menginjak pembahasan pada manajemen pengelolaan perpustakaan sebagai kompetensi mendasar dalam kompetensi struktural yang mendasari dalam pengelolaan perpustakaan. Kita bisa memahami bahwa
fungsi dari perpustakaan yang mendasar adalah fungsi pembinaan, di mana di sini perpustakaan di lingkup perpustakaan umum Bapak Ibu, pemetaan kegiatan dan juga pengembangan potensi, kami sebut sekarang sebutannya dengan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ya, itu merupakan fungsi yang mendasari kegiatan kami sehari-hari, di mana peran pembinaan ini di perpustakaan umum di sini punya peran penguatan segala aspek yang menuju untuk peningkatan IPLM itu sebagai salah satu indeks capaian pembangunan juga. Dan bagi perpustakaan sekolah, fungsi pembinaan ini bisa sangat melekat dalam pembinaan pengembangan karakter building untuk budaya literasi di sekolah. Di era sekarang ini di mana banyak kita ketahui bersama kegemaran membaca dengan kegemaran scrolling media sosial itu sangat timpang, ya, sehingga akhirnya perlu banyak pendekatan yang kita lakukan, sehingga peran dan fungsi pembinaan perpustakaan Bapak Ibu perlu kuatkan di sini, sehingga minat kunjung pelajar atau pemustaka Bapak Ibu dapat selalu kita banggakan. Karena apa? Banyak juga sering saya juga temui, sekarang kan sudah ada Google, sekarang sudah ada ChatGPT, banyak hal teknologi yang memanjakan kita. Tapi ibarat teknologi itu adalah copilot, sedangkan kita pilot. Kalau nggak ada pilotnya, ya copilot nggak akan bisa optimal, karena kita data bergantung daripada kita selaku pengembangnya. Nah, itu kalau kita bertanya ke internet tentang satu pertanyaan, internet akan memberi jawaban ribuan jawaban. Tapi kalau kita bertanya satu hal kepada buku, maka buku akan memberikan satu pilihan jawaban. Dalam hal ini, buku akan memiliki kualifikasi spesifik untuk memberi jawaban atas referensi ataupun informasi yang diharapkan dari pemustaka. Nah, memang menjadi tantangan besar sekarang bagi pustakawan untuk menghadapi era digitalisasi saat ini. Selanjutnya saya perlu sampaikan fungsi rujukan Bapak Ibu, di mana perpustakaan ini menyajikan bahan rujukan untuk wilayah binaan masing-masing. Kalau perpustakaan sekolah tentunya sebisa mungkin memberi penguatan untuk menuju pelaksanaan Merdeka Belajar yang optimal, ya, di mana pengembangan koleksi saat ini banyak digunakan juga, selain teks juga ada berbasis informasi elektronik. Itu kita bisa padukan ke semuanya dalam layanan rujukan tersebut. Maka di perpustakaan itu kita kenal bersama ada layanan referensi, sirkulasi. Dan selanjutnya fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian ini salah satu fungsi dari perpustakaan tersebut. Kita untuk bisa menemukan referensi-referensi atau rujukan-rujukan yang menguatkan dan yang mendasari kegiatan riset atau penelitian. Fungsi deposit yaitu menyimpan baik karya cetak maupun karya rekam, yang di sini cenderung melestarikan dari perkembangan dan juga kasanah hasil kreasi dari warga perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Misalkan anak-anak membuat karya tulis artikel, anak-anak membuat karya clipping, nah ini dihimpun di sini, kita layankan di situ. Dan pendekatan-pendekatan ini karena mereka semua sering terlibat dalam pengelolaan pengembangan perpustakaan, mereka akan memiliki rasa memiliki, dan rasa memiliki itu sangat berpotensi besar hingga akhirnya mereka akhirnya akan optimal dalam mengembangkan
budaya literasi di sekolah kita khususnya. Fungsi kemitraan di sini saya yakin dalam pengelolaan perpustakaan dimanapun tempat pasti mendapatkan keterbatasan, sehingga dengan adanya kemitraan antar lembaga khususnya antar perpustakaan ya bisa menjadi sebuah penguatan. Di sini yang ideal dan semestinya ya antar perpustakaan sekolah dengan perpustakaan umum kabupaten maupun kota, perpustakaan umum kabupaten kota dengan perpustakaan provinsi dan pusat, bahkan dengan berbagai macam jenis perpustakaan kayak gitu. Yang di Kabupaten Blora yang kami sedang banyak giatkan itu di mana kemitraan hubungan antar perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah. Jadi mereka bisa saling mengisi, menguatkan layanan informasi yang dimiliki. Dan di sisi lain juga antar sekolah dari SMP dengan SMA. Kemitraan-kemitraan ini dan fungsi kemitraan ini dalam kegiatan akreditasi juga menjadi salah satu syarat adanya MOU, adanya hubungan multi stakeholder. Selain dari PD itu juga bisa dengan kemitraan dengan pihak-pihak lain, misalkan dengan apa namanya kayak kami dengan pihak universitas melaksanakan kegiatan magang, sehingga akhirnya bisa saling menguntungkan. Kami bisa membantu pelaksanaan implementasi pendidikan di universitas tersebut, dan kami juga terbantu dalam pelaksanaan hal-hal teknis. Karena peserta magang mereka menyesuaikan dengan kegiatan yang kami laksanakan di dinas. Di sini yang terakhir ada fungsi pelestarian. Fungsi pelestarian di mana melestarikan segala macam karya intelektual maupun budaya dari wilayah perpustakaan tersebut. Misalkan perpustakaan sekolah. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi Bapak Ibu semuanya, dari hal fungsi pokok lembaga perpustakaan kita, di sini perlu kami garis bawahi Bapak Ibu semuanya bahwa perpustakaan itu merupakan lembaga ya. Jadi memang harus terorganisasi, terorganisir, ada kepalanya, ada pengelolanya, ada tenaga khususnya. Karena memang merupakan sebuah unit layanan. Nah, di sini kami petakan sebagai kompetensi struktur. Kemudian kami petakan sebagai kompetensi struktural karena di situ ada kegiatan-kegiatan pengembangan perpustakaan, wawasan pendidikan, peningkatan minat baca dan praktik kerja perpustakaan sekolah. Di sini saya rujuk keseluruhan ini dari mata kuliah yang diimplementasikan Perpustakaan Nasional untuk mencetak kepala perpustakaan sekolah. Nah, di sini relevansinya dengan tema yang kita bahas bersama hari ini, bahwa dalam hal pengembangan perpustakaan, Bapak Ibu semuanya nanti dapat memiliki kecermatan dalam analisa lingkungan eksternal dan juga dalam pengembangan sistem manajemen perpustakaan yang semuanya sudah dibakukan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina utama perpustakaan. Dan adapun dalam wawasan pendidikan, kompetensi struktural di sini Bapak Ibu diharapkan mampu mengelola, menyusun juga visi, misi, tujuan, dan fungsi perpustakaan selaras dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Sehingga posisi kita sebagai perpustakaan sebagai pusat literasi informasi bisa dapat kita optimalkan. Sedangkan dalam hal peningkatan minat baca dan gemar membaca, di sini harapan dari pelaksanaan diklat
kepala perpustakaan itu tentunya Bapak Ibu setelah melaksanakan diklat mampu memberi bahkan juga menyusun program-program pengembangan minat baca, pembiasaan gemar membaca, dengan memahami hal-hal yang mendasar terkait tentang minat baca tersebut, bagaimana tentang pengelolaan dan pengembangan kebiasaan baca, misalkan menghadirkan program membaca 15 menit, terus mengadakan layanan storytelling. Itu banyak hal-hal teknis yang Bapak Ibu nanti didapatkan di situ. Dan di kesempatan baik ini kami tidak membahas materi-materi itu secara spesifik karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menyandang sebagai kepala perpustakaan, sudah memiliki referensinya. Dan mungkin kalau nanti diperlukan Bapak Ibu bisa akses untuk materi-materi tersebut secara komprehensif lengkap karena ada modul-modulnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan secara global peningkatan minat baca dan gemar membaca ini untuk bisa mewujudkan apa ya istilah katanya perpustakaan sebagai lembaga belajar sepanjang hayat, bisa menumbuhkan stereotip ya, stereotip. Jadi pemanfaatan perpustakaan itu dan fungsi perpustakaan itu sebagaimana amanah undang-undang merupakan wahana belajar sepanjang hari. Dan adapun terkait sama praktik kerja para perpustakaan sekolah, Bapak Ibu di sini terkait sama hal-hal yang teknis ya. Dan di sini juga membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi dan juga kontrol dalam hal ini kompetensi strukturalnya, soft skill-nya untuk mengembangkan koleksinya, mengelola koleksinya, mengoptimalkan layanan, dan hingga akhirnya pengembangan profesi tenaga perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Dan di poin pengembangan profesi tenaga perpustakaan sekolah di sini, ini masukan kepada Bapak Ibu semuanya yang sekarang mungkin menyandang sebagai kepala perpustakaan. Bahwa saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya bisa memberi dan mendorong ya, memberi motivasi dan mendorong terutama rekan-rekan yang masih belum menyandang ASN ya, untuk bisa memberi spirit dalam pengembangan kapasitasnya, syukur bisa sebentar lagi kan ada ujian, bisa lulus segala macam, memberi advokasi lah seperti itu. Dan dalam hal ini juga perlu adanya istilah katanya pendampingan, karena pasti ya akan ada pemetaan, butuh jabatan, apa yang dibutuhkan segala macam kayak gitu. Kalau kita nggak peduli dengan pustakawan kita, ya nasibnya nanti selamanya akan terbengkalai. Nah, di sini perlu adanya pengusulan formasi memang diperlukan keberadaannya. Nah, sehingga akhirnya menjadi perhatian dan masuk ke dalam perpustakaan dan bisa terhimpun menjadi tenaga yang lebih sejahtera, misalkan P3K. Dan itu selalu didampingi Bapak Ibu, kasihan nanti teman-teman pustakawan. Izin melanjutkan di sini tentang manajemen Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan pelompatan ke arah manajemen? Karena hal mendasar daripada kompetensi memiliki kemampuan manajerial. Di mana dalam perpustakaan, hakikat dari manajemen itu kita memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan serta aktuating atau pelaksanaannya dan pengendalian maupun kontrol. Dan khususnya di manajemen perpustakaan, proses optimasi kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan di sini kita memiliki beberapa hal yang harus kita kelola, di mana dalam hal pengelolaan manusianya, materialnya, misalkan keperluan tentang
peralatan dan segala macam hingga anggaran perpustakaan tersebut. Sehingga keseluruhan itu dapat kita kelola untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang ideal, yang standar. Ya syukur alhamdulillah di sini saya ngasih contoh menuju akreditasi. Kenapa hal ini menjadi hal yang mendasar? Akreditasi sebagai bukti dari pengakuan nasional melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa perpustakaan tersebut standar. Standar itu bukan berarti nilainya tinggi, tapi baku, melaksanakan ketentuan baku sesuai dengan ketentuan dasar yang ditetapkan oleh lembaga pembina utama, yaitu Perpustakaan Nasional. Dan dengan perpustakaan Bapak Ibu nanti menyandang sebagai perpustakaan yang terakreditasi, tentunya Bapak Ibu bisa mencapai pemanfaatan yang lebih optimal menuju transformasi yang inklusif. Jadi harapan dari dan ini visi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kita memberi layanan perpustakaan punya dampak benefitnya, yaitu manfaatnya sampai terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Ya, makanya kita kenal bersama sekarang di pusat dan sampai ke daerah, sampai ke desa, ada namanya program TPBS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, selanjutnya kami ingin sampaikan terkait manajemen pengelolaan perpustakaan. Pada dasarnya, Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan manajemen pengelolaan perpustakaan ini terdapat hal-hal mendasar, yaitu pertama pengadaan atau akuisisi, pengadaan bahan pustaka. Nah, yang kedua pengolahan. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan buku, tentunya nggak langsung dilayangkan, karena harus dicukupi segala administrasi untuk menuju ke pengolahan tersebut, supaya nggak tertukar. Biasanya kalau perpustakaan sekolah dapat drop buku itu kan cenderung serupa ya. Di sini dapat buku kurikulum, misalkan kurikulum 13 seperti masa lalu, bahasa Indonesia gitu. Sana juga sama gitu. Kalau nggak ada stempelnya, nggak ada administrasi koleksi ya, nggak ada labelnya, nggak ada nama perpustakaannya, nggak ada kartu buku segala macamnya, maka itu masih belum dianggap sebagai koleksi yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu ada di proses pengolahannya. Adapun dalam pengadaannya, Bapak Ibu bisa menerima koleksi tersebut karena beberapa proses. Entah itu pembelian, entah itu hibah, maupun sumbangan pribadi, maupun sumbangan dari donatur-donatur yang Bapak Ibu miliki. Misalkan ada tokoh masyarakat, wali murid, segala macam. Dan sebagai masukan Bapak Ibu semuanya, akan menjadi sebuah optimasi pemanfaatan perpustakaan yang ideal ya. Salah satunya ya dengan kegiatan hibah buku dari pemustaka itu bisa memberi rasa memiliki mereka untuk selalu meningkatkan profil layanan dan profil kelembagaannya dari sebagai lembaga penyedia informasi ilmu pengetahuan, yaitu koleksi. Dan itu dibuka luas-luas saja. Dengan kalau di perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu, syukur para pemustaka itu bisa memberi sumbangan atau menambahkan koleksinya itu ya non akademis yang melengkapi dari kegiatan akademisi, misalkan koleksi-koleksi sastra, koleksi fiksi, koleksi-koleksi umum, misalkan ilmu komputer, ilmu apalagi teknologi EA segala macam. Dan selain dari Bapak Ibu menerima hibah-hibah berupa buku teks, mungkin perlu juga Bapak Ibu di era digitalisasi ini bersama pustakawannya membuat sebuah pangkalan data untuk menerima
hibah-hibah buku berupa elektronik, dan itu akan sangat menguntungkan perpustakaan. Karena perpustakaan itu kalau dia nggak big data ya susah menghasilkan big karya gitu kan. Karena sekarang ya perpustakaan itu udah bisa lintas wilayah dengan adanya teknologi. Jadi seperti yang secara tidak langsung saya mendapatkan amanah mengajar ini, saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya yang berada di beda waktu dan tempat gitu, dalam waktu yang bersamaan. Jadi di era teknologi informasi ini kita harus juga mempunyai kecekatan, keterampilan, dan strategi baik sektoral maupun operasional dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan dalam pelayanan juga sekarang bisa dibilang ideal dan itu juga gratis Bapak Ibu untuk menerapkan teknologi otomasi. Ya semoga nanti dari pihak guru di kesempatan yang lain ada pembelajaran tentang otomasi. Karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga menyediakan programnya download gratis. Kalau Perpustakaan Republik Indonesia memiliki program namanya Enlist Lite. Enlist Lite. Nah, Enlist Lite itu Bapak Ibu bisa download gratis versi 3. Untuk versi 4-nya dalam proses Bapak Ibu. Yang nanti akan lebih optimal dalam memberi layanan. Nah, izin melanjutkan. Adapun Bapak Ibu perlu ketahui apa sih aspek dalam penyelenggaraan perpustakaan. Nah, ini kompetensi struktural yang Bapak Ibu perlu ketahui bersama. Kita berbagi ya. Ada gedungnya. Kalau nggak ada gedung, ada ruangnya. Karena syarat melaksanakan kegiatan memang harus memiliki ruang, yaitu bisa gedung dan bisa ruangan. Kalau hanya ada ruangannya saja gimana Pak? Sedangkan sebelah digunakan untuk laborat misalnya gitu. Jadi partisi untuk menunjukkan fungsi perpustakaan ini ruang ini gitu. Kalau gedung akan sangat lebih ideal dan itu ada standarnya. Bapak Ibu, kalau perpustakaan SD segini, SMP segini, SMA segini, ada di standarisasi. Perpustakaan umum segini, standarisasinya ada. Kalau perpustakaan nasional, Bapak Ibu pernah datang ke sana mencapai 24 lantai sambil panorama melihat gedung Monas, Monumen Nasional. Terus ada koleksinya, buku, karya cetak, karya rekam, koleksi-koleksi budaya, naskah kuno, terus media massa, bahan pustaka gitu. Dalam undang-undang disebutkan dengan bahan pustaka. Bahan pustaka apa saja? Yaitu karya cetak, karya rekam, dan juga hal-hal yang memenuhi ketentuan perpustakaan. Ada tenaganya. Ya, di sini tenaga itu ideal, memang harus ada. Kalau nggak ada yang ngelola, siapa yang menggunakan layanan tersebut ya. Dan di sini tenaga itu terorganisir. Ada kepalanya, ada tenaga khususnya yang kita sebut dengan pustakawan. Ada tenaga teknisnya, teknis untuk layanan, teknis untuk pengadaan, teknis untuk pengolahan. Dan kalau lebih luas lagi ada hubungan antar lembaga. Kalau ingin lebih optimal lagi ada TIK-nya. Nah, itu disesuaikan dengan potensi di perpustakaan Bapak Ibu sendiri. Ada perlengkapan perabotnya, karena memang harus ada peralatan di situ untuk melaksanakan sebuah layanan. Ya ibarat Bapak Ibu menjual jasa, ya tentunya idealnya ada meja, ada kursi. Nah, untuk perpustakaan, perabot itu ada ketentuan standarisasinya. Idealnya ada apa saja. Bahkan sampai perlu ada APAR juga. Kalau diakreditasi, kalau nggak ada perangkat pemadam kebakaran itu mengurangi nilai juga. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat bencana. Dan selanjutnya tentunya ada anggaran. Karena istilah kata nggak ada dapur apa ya istilahnya. Ya intinya
anggaran itu sebagai modal untuk melaksanakan operasional, khususnya operasional pelayanan dan juga mencapai tujuan. Ada kegiatan layanannya, dan kegiatan layanan ini kalau di perpustakaan sekolah mungkin layanannya bisa berjenis ya. Ada layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian. Ada layanan media massa, ada layanan keanggotaan, ada layanan referensi, yaitu di mana layanan buku-buku memang nggak bisa dipinjam, tapi bisa dirujuk. Misalkan peta, misalkan global, misalkan kamus, misalkan ensiklopedi, itu koleksi referensi. Jadi penataannya jangan campur dengan koleksi sirkulasi, karena sifatnya kita hanya mencari informasi secara spesifik. Misalkan saya mencari kota Semarang itu di mana, dan saat itu misal gitu, Bapak Ibu hanya memiliki global, ya memberi pembelajaran pada 50 orang misal gitu, ya cukup diputar globalnya, tunjukkan titiknya. Jadi nggak perlu globalnya dibawa semua bergantian 50 orang tersebut. Ya, intinya bahwa koleksi referensi itu layanan rujukan untuk mencari informasi secara spesifik dan cepat. Dan ada layanan rujukan cepat. Itu ada ya layanan itu idealnya menggunakan teknologi informasi jaringan. Jadi ketika Bapak Ibu menanyakan, Pak, mohon dicarikan buku tentang ini, hasil ini teori Galileo atau apa tentang pendidikan, kayak filsafat pendidikan. Oh, bukunya di sini nggak ada, Pak. Adanya di Riau misalnya. Nah, itu karena ada layanan rujukan cepat. Kita di Indonesia ini, kalau di Perpusnas ada namanya apa ya istilahnya, satu data. Sebentar saya lupa, nanti saya sampaikan kalau saya ingat. OneSet, ya maaf. Kalau di internet ada Google gitu ya. Ada apa lagi ya? Yang lain tuh ada ya providernya. Dan kita punya namanya OneSet. OneSet kita ketik itu ada di posisi perpustakaan mana, kita bisa ketahui. Nah, ada promosi perpustakaan. Kalau kita sudah punya layanan, kita sudah punya gedung, kita punya semuanya sudah siap dalam kita promosikan layanan. Terus yang paling atas, sebagaimana saya sampaikan tadi, organisasi harus terlembaga. Kenapa perlu terlembaga? Karena memang syarat dalam pengelolaan perpustakaan sebagai unit pelayanan memang merupakan sebuah lembaga. Maka di situ cirikan dari struktur organisasinya, SK pendirian, SK kepengurusan, dan hal-hal yang terkait. Nah, untuk keseluruhan saya sampaikan nanti. Nah, kedudukan struktur organisasi dan anggaran perpustakaan. Nah, di sini secara organisasi Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang menyandang kapasitas sebagai kepala perpustakaan, tentu jabatan pembina di atas Bapak Ibu semuanya adalah kepala sekolah. Dan mitra Bapak Ibu semuanya adalah petugas penanggung jawab kegiatan pengelolaan dan layanan perpustakaan. Di sini termasuk juga pustakawan ada di dalamnya. Nah, ini merupakan hierarki yang dimana untuk menghasilkan budaya literasi sekolah, ini tim kerjanya kurang lebih lah seperti itu. Kalau di desa itu tentunya kepala desa, terus kepala perpustakaan, dan juga di situ pengelolanya. Nah, hal ini sebagai sebuah wadah atau organisasi dari layanan perpustakaan tersebut untuk mencapai visi misi pendidikan di sekolah ya, yang relevan di sini, yang pada dasarnya kita cermati bersama sama-sama kok untuk menghasilkan dari kurikulum Merdeka itu ya, menghasilkan budaya belajar sepanjang hayat.
Jadi capaiannya sama gitu untuk menghasilkan budaya belajar sepanjang hayat. Jadi perpustakaan maupun kurikulum merdeka menuju ke sana. Nah, di sini sebelah kanan kami ngasih contoh cuman dari perpustakaan desa, Bapak Ibu, untuk mewujudkan SK-nya. Kenapa SK ini perlu? Hal ini juga nanti akan menjadi dasar regulasi pelaksanaan tugas Bapak Ibu ada di perpustakaan tersebut sebagai legal standing dalam hal-hal memberi pengaruh kepercayaan diri Bapak Ibu dalam mengambil kebijakan-kebijakan sektoral tentang perpustakaan, pengembangan budaya literasi di sekolah, dan juga dalam peningkatan mutu baik SDM-nya, layanannya, maupun meminta perhatian terkait pengembangan anggaran dan sarana prasarana perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Farid, Ya, siap. izin mengingatkan untuk Siap. durasi penyampaiannya tersisa 3 menit, Bapak. Oke, siap. Izin. Terkait untuk gedung, di sini saya menitik beratkan untuk memiliki gedung maupun ruang perpustakaan memiliki posisi yang strategis. Maksudnya, posisi strategis ini mempunyai daya jangkau yang menguntungkan. Karena bagus kadang di atas terlalu susah untuk diakses atau segala macam, ini hal menjadi sebuah pertimbangan tentang posisi lokasi perpustakaan. Untuk koleksi tentunya kita dalam mengembangkannya berdasarkan ketentuan-ketentuan nasional yang menaungi, yang tidak berkandungan pornografi, porno aksi atau apa segala macam, yang juga sesuai dengan kaidah-kaidah ideologi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan selaras dengan kurikulum merdeka. Juga menuju pengembangan potensi literasi pemustaka kita. Dan seyogianya memang mengutamakan mengutamakan usulan dari pemustaka Bapak Ibu semuanya. Maksudnya kita bisa mengusulkan sendiri, tetapi kita prioritas buku itu karena memang diusulkan dari pemustaka atau pengguna perpustakaan kita. Karena jangan sampai kita mengadakan bukunya nggak kepake, bukunya hanya memenuhi rak. Itu sayang. Karena pertanggungjawaban secara nilai, baik aset maupun nilai fungsi, sebisa mungkin setiap buku judulnya itu dapat bermanfaat, berfaedah untuk masyarakat kita. Terus penyelenggaraan di sini perlu Bapak Ibu memahami ada perlengkapan bahan pustaka, kelengkapan layanan dan administrasi perabot kita ketahui bersama, dan anggaran Bapak Ibu bisa memahami minimal 5% ya. Tapi kadang realisasi nggak menyampai hal itu selalu dikawal saja untuk mencapai anggaran yang terbaik. Karena tanpa anggaran layanan perpustakaan itu juga akan jalan di tempat. Dan selanjutnya, maaf, animasinya terlalu ini. Untuk layanan, tadi sudah sampaikan, dan di sini saya ingin mengambil kesimpulan, untuk mengelola sebuah perpustakaan diperlukan kemampuan manajemen yang baik, agar arah kegiatan sesuai dengan standarisasi nasional. Dengan harapan gini Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadikan standar nasional sebagai dasar pengelolaan perpustakaan kita, ini salah satu kesimpulan dari kompetensi struktural kita, maka kedepannya pengembangan perpustakaan kita menjadi lebih bermutu dan berdaya saing. Nah, di sini oleh karena itu kami persilakan Bapak Ibu nanti untuk bisa mengambil referensi-referensi berdasarkan perpustakaan jenis Bapak Ibu yang sekarang dikelola. SD punya standarisasi sendiri, SMP sendiri, dan seterusnya, dan itu dijadikan patokan dalam pengelolaan perpustakaan. Dan kesimpulan terakhir, di sini dalam meningkatkan
kompetensi kita, baik Bapak Ibu Kepala Perpustakaan maupun pustakawan di era digitalisasi saat ini, kita seyogianya selalu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Di era ini kan banyak kita kenal ada teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Sampai waktunya akan kita hadapi bersama-sama. Apa saja yang perlu kita harus siapkan dan untuk mengantisipasi hal tersebut, dan apa saja dampak dalam pengembangan minat baca dan pengaruhnya pada profesi yang kita geluti, misalkan pustakawan. Nah, di situ kita perlu untuk beradaptasi setiap waktu. Dan di sini tidak lepas kita perlu mengembangkan kompetensi kita. Dan selalu berinovasi dan berkreativitas, sehingga dengan dipadukan dengan kerjasama dan kolaborasi multi stakeholder maupun dengan kemitraan yang kita miliki, ya maka kapasitas kita tidak kalah di era digitalisasi saat ini. Mungkin dari saya seperti itu, kami persilahkan saya kembalikan pada Kak Aulia untuk bisa berbagi di sesi tanya jawab. Kami persilahkan Kak Aulia. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid atas materinya yang sangat luar biasa sekali, Bapak. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi diskusi. Sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Untuk sesi diskusi ini, silahkan Bapak dan Ibu dapat raise hand dan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Nanti akan kami beri akses. Untuk penanya, akan kami prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik. Mohon dapat di-stop screen terlebih dahulu, Bapak Farid. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Sudah ada yang raise hand dari Bapak Dilianto Andi Sutopo. Baik, kepada Bapak Andi kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mohon di-unmute terlebih dahulu Bapak Andi. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Oh siap, Kak Dilianto. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Kak, siapa tahu belum kenal. Oh Saya iya. Dilianto Kak, dari SMP 3 Jepu ini. Siap. SMP 3 Jepu. Tadi kan dipaparkan nih Kak, dipaparkan tentang kepala perpustakaan nih. Oh ya, perkenalkan itu saya asisten pustakawan Kak. Siap. Asisten pustakawan. Tadi dipaparkan tentang kepala perpustakaan. Nah, yang sebelumnya saya akan bercerita dulu permasalahannya. Biasanya di tempat kami, kepala perpustakaan kan itu kan sering kali ditunjuk dari kepala sekolah oleh guru yang kekurangan jam Kak. Ya, kekurangan jam, sehingga mencapai jam sertifikasi maka ditugaskan untuk menjadi kepala perpustakaan. Yang jadi problematika kita itu guru yang ditunjuk itu kurang menguasai tentang perpustakaan, bahkan manajemen tentang perpustakaan kurang menguasai, sehingga akhirnya perpustakaan itu tidak bisa berjalan dengan secara normal lah, karena kan manajemennya tidak mendalami. Nah, sedangkan kami yang asisten ini yang menjadi disuruh sana sini, nah gitu. Ya, yang menyedihkan lagi, kepala perpus itu jarang sekali masuk ke perpus Kak, gitu. Nah, solusinya bagaimana? Gitu. Solusinya bagaimana agar bisa perpustakaan kami itu bisa benar-benar sesuai manajemen perpustakaan, kepala perpustakaan sesuai SOP-nya, dan kami sebagai asisten juga sesuai SOP-nya.
Dan apakah kami sebagai asisten bisa juga menjadi kepala perpustakaan? Ya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andi. Untuk selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Farid. Terima kasih Kak Andi, terima kasih Kak Aulia. Kesempatan baik ini saya ucapkan selamat kepada Kak Yulianto atas capaiannya, Kak Dilianto ya dari SMP 3 Cepu yang telah pengabdiannya terhadap pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya untuk menyandang kepala perpustakaan adalah otoritas dari penugasan kepala sekolah. Karena ada regulasi terpusat yang kita cermati bersama tadi dari Permendik nomor berapa tadi saya lupa, tahunnya 2024 ya, yang sebagai mengganti peraturan yang sebelumnya menyebutkan tentang beban tugas guru diantaranya bisa menyandang sebagai kepala perpustakaan untuk mencukupi 12 jam. Nah, kenapa tidak yang latar belakang pendidikan perpustakaan yang menyandang? Kalau di ini ada sebuah apa ya istilah katanya benturan peraturan ya, ketimpangan ya. Cuman dalam hal ini ketika kita menemukan situasi sebagaimana disampaikan oleh Kak Dilianto ini, sedangkan kompetensi kepala perpustakaan kami nggak kompeten dan kapasitas kami jadi yang istilah katanya yang merangkap gitu ya. Harus gini lagi itu di sini hanya istilah katanya asal Bapak senang saja kita yang asal pekerjaannya gitu lah. Di sini ya inilah seninya dari berorganisasi, komunikasi, koordinasi dan bisa saling kontrol. Karena posisi secara spesifik keilmuannya ada di pustakawan, baik ini di jenjang asisten ya. Jadi di sini Kak Dilianto ini kan kalau beliaunya menyampaikan saya itu asisten perpustakaan, berarti Kak Dilianto ini berlatar belakang pendidikan diploma perpustakaan. Saya kurang paham D2 atau D3 gitu. Kalau di Indonesia populernya karena D2 dan D3 perpustakaan. Nah, kalau ideal memang ideal dan ini diakredit solusi yang pertama tentunya perlu adanya pendekatan terhadap kepala sekolah untuk peningkatan pengelolaan SDM yang sesuai standar perpustakaan. Idealnya dipimpin orang punya kompetensi pendidikan tersebut. Tetapi kadang kebijakan secara mohon maaf subjektif dari kepala sekolah. Saya khawatir nanti ada tenaga guru saya, karena jadi Bapak itu sibuk juga sih, mikirin sekian banyak guru, ada pustakawan, ada prakom, ada tenaga administrasi. Ya kadang ya seperti itu gitu loh. Ya udahlah, di sini tak kasih jadi kepala perpus gitu. Sebenarnya kebutuhannya bukan melaksanakan pekerjaannya, tapi hanya mencari 12 jam saja gitu. Karena itu diakui sebagaimana peraturan. Nah, di sini makanya perlu ada komunikasi. Mungkin kalau sesuai standar akreditasi ya harus kepala perpustakaan disandang berlulusan ilmu perpustakaan. Ini solusinya dilakukan pendekatan, dikomunikasikan. Tapi kalau hanya kebutuhan administrasi ya jadi masalah. Tapi apa ya istilah katanya kewenangan dari asisten perpustakaan ini dikuatkan dengan tatanan fungsinya. Mungkin dalam hal-hal penyusunan program, hal-hal dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan koleksi kayak gitu. Kalau saya pribadi sih apa namanya istilah katanya nggak harus ya pustakawan itu menjadi kepala gitu.
Ini juga saya alami juga karena posisinya lebih pada sejauh mana pilihan kita memajukan layanan dan memberi manfaat pada masyarakat pengguna kita. Jadi seperti yang saya alami sekarang di wilayah institusi saya, kepala dinas saya dari lulusan kesehatan, dari perawat, dari fungsional perawat. Sebelumnya dokter hewan, sebelumnya ya banyak latar belakang gitu. Dan saya pribadi nggak jadi masalah gitu, karena saya selaku pustakawannya menerjemahkan hal-hal kebijakan itu menjadi teknis pengelolaan perpustakaan. Karena tujuan kita ya memberi layanan terbaik, meningkatkan mutu layanan, dan memajukan pembangunan literasi, indeks literasi di masyarakat kita. Mungkin itu kalau sekiranya ada yang kurang, saya yakin masih kurang, tapi ya mungkin kami persilahkan nanti kalau moderator bisa memberi nomor akses, nanti bisa dibianan dengan Kak Widianto. Tapi semangat selalu Kak, gitu. Semangat selalu. Allah yang Maha tahu gitu. Kita memberikan dengan ikhlas, jangan pernah ragu. Tuhan nggak akan pernah diam. Kebaikan dan keikhlasan kita berikan untuk kemajuan masyarakat Indonesia dalam memajukan literasi. Ya, saya yakin nggak akan jadi kepala sekolah, malah lebih cocok lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid atas penjelasannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Andi. Nah, sebelum kita ke penanya berikutnya, saya izin memberikan informasi Bapak Ibu. Untuk link presensi sudah di-share panitia melalui grup WhatsApp, jadi mohon dicek di grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk materinya akan kami share setelah di kelas selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Farid, sepertinya pertanyaan dari Bapak Andi masih nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Nurni yang ada di kolom chat. Assalamualaikum, kalau kapus itu dari pihak guru bukan dari ahli pustakawan, bagaimana? Apakah bisa Bapak? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan dalam regulasi tentang tugas ya Pak, bukan jabatan sebenarnya. Kalau kepala perpustakaan di sekolah itu bukan jabatan. Kalau kepala perpustakaan dinas, nah itu jabatan. Kepala perpustakaan nasional itu jabatan. Karena statusnya sebagai unit ya, jadi tugas. Dan kewenangan itu diberikan oleh kepala sekolah atau lembaga pembina unit yang memberinya. Kalau misalkan di universitas itu juga sebagai petugas sih, karena bukan jabatan struktural. Kalau jabatan kepala dinas perpustakaan, misalkan itu struktural, punya peran komando di sini. Ini perannya lebih koordinasi saja. Jadi penyelesaiannya hampir mirip sebenarnya dengan yang disampaikan Kak Dilianto, ya dilakukan sebuah pendekatan. Kalau memang mohon maaf prioritas pertama untuk mencapai akreditasi, sampaikan bahwa kalau ini disandang oleh guru, nilainya kualifikasi guru harus misalkan untuk akreditasi ya, misalkan sekolah ini mau akreditasi dan jabatan bukan jabatan, tugas kepala perpustakaan ini dijabat oleh guru, sedangkan dia nggak memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan, dia nggak memiliki sertifikat diklat khusus kepala perpustakaan yang dilaksanakan Perpusnas, maka nilainya jauh maksudnya kecil gitu. Beda kalau bahkan ini bisa tertutup dengan lulusan dari diploma perpustakaan. Dalam pembobotan ya, mohon maaf dulu pernah ada kesempatan kita membahas bersama hal ini ya, tentang akreditasi. Nah, tapi kalau misalkan di sini ternyata gurunya punya kompetensi, punya ini, memang ideal takarannya selain memberi tugas, karena di sini kosong nggak ada yang melaksanakan tugas, dan di sini udah ada tenaga teknisnya yaitu pustakawan, terus ada guru yang kekurangan jam, ya juga dihitung kompetensinya ini mencukupi nggak. Kalau bisakah? Ya aturannya ada.
Tadi di undang-undang pasal sekian ideal memang pustakawan. Itu udah amanah undang-undang. Cuman ya itu perlu kita sampaikan supaya apa yang kita harapkan kita mendapatkan amanah itu. Dan kalau misalkan ini di melekat tugasnya kepada guru, ini menjadi nilai plus juga. Suatu ketika ternyata saya suka jadi pustakawan, terus mutasi menjadi pustakawan, terus pindahlah ke dinas yang lain, dinas perpustakaan misalkan, atau tetap di dinas pendidikan, tentunya akan mempunyai nilai baru lah dalam pengembangan profesi, karena bisa promosi lintas profesi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bapak Farid, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Sama-sama Kakak. Sekali Bapak. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke penanya berikutnya. Sudah ada Bapak Nanang Fahru yang raise hand. Kepada Bapak Nanang kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Nggih, perkenalkan Pak, saya pustakawan dari MTS Negeri 6 di Kabupaten Malang, Pak. Oh, J. Ya. Selamat malam, Bapak. Nggih, di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Malang. Nah, siapa, Pak? Yang kami tanyakan di sini sebenarnya pernyataan dulu ya. Kalau masalah di depan tadi kurang koordinasi dengan kepala perpus yang notabene guru itu menurut saya sudah biasa kok Pak, karena karena saya juga mengalami itu. Tapi kalau hal seperti itu kita perdebatkan nggak akan selesai Pak, karena beliau yang saya alami sudah menyatakan bahwa tanpa perpustakaan jam saya sudah melebihi untuk sertifikasi seperti itu. Tapi beliau tidak berani menolak ke kepala madrasah, Pak. Itu yang terjadi. Nah, untuk itu solusi saya, ya saya berusaha mencerdaskan diri saya sendiri dengan mengikuti seperti ini dan melayani anak-anak dengan sebaik mungkin. Itu solusi dari saya, daripada saya berdebat ya, mending saya mencari solusi untuk kebaikan perpustakaan saya. Itu pernyataannya, Pak. Terus untuk pertanyaannya begini, Pak. Ini lebih ke apa ya? Teknis pelaksanaan atau teknis strukturalisasi. Sebenarnya saya lulusan tahun 2018 di UPBJJ Malang, Pak. Tapi Alhamdulillah S1, Pak. Alhamdulillah. Ya, ya rencana nanti kalau kan masih belum ASN, Pak. Ya, kalau tahun ini diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa untuk P3K. Amin, Pak. Kami selalu, Pak. Amin. Rencana kalau bisa teman-teman diperjuangkan gitu loh, Pak. Pustakawan minimal Kabupaten Malang diperjuangkan siap. Supaya kita itu punya apa ya? Punya pegangan gitu. Iya. Tapi setelah lulus itu saya kan masuk di instansi saya itu pakai lulusan SMA. Jadi saya baru pegang perpustakaan itu baru bulan Juli kemarin, Pak. Oh iya Pak. Ya. Nah, itu sama sekali tidak punya database. Iya. Di komputer. Dan jadi ya masih manual, belum otomasi. Jadi saya ini bukan meneruskan tapi ya mengawali gitu, Pak. Mengawali, iya. Iya. Kebetulan ya alhamdulillah dengan 1 bulan dengan saya sendiri sudah memasukkan kurang lebih ya 700 eksemplar lah. Alhamdulillah itu. Nah, terus sebenarnya yang saya tanyakan itu tentang kedepannya masa depannya pustakawan di bawah lingkungan Kemenak, Pak. Yang saya tanyakan. Kan selama ini yang digaung-gaungkan itu kan pustakawan di lingkungan dinas. Iya, Bapak. Nah, contohnya kan nggak ada, Pak, dinas di bawah lingkungan Kemenak yang membawai pustakawan. Tapi kalau di dinas pendidikan kan ada dinas perpustakaan dan kearsipan.
kabupaten itu pasti semua kabupaten punya itu, Pak. Nah, Siap, Bapak. nggih. Untuk menuju ke sana, maksudnya ketika kalau perpustakaan dinas itu mungkin keluh kesahnya ke perpustakaan dan kearsipan kabupaten karena yang menaungi. Iya. Tapi Iya, kalau Bapak. kami di Kementerian Agama, nasibnya gimana, Pak? Kan begitu ya. Kita Iya, siap. keluh kesahnya kemana? Lah, kita ke Kementerian Agama itu kan nggak punya dinasnya. Iya, Nah, Bapak. kemarin saya lihat di formasi ya, alhamdulillah tahun ini di saya verbal bulan 4 kemarin 10 orang itu turun, Pak. Itu formasi untuk pustakawan. Tapi yang tertera di situ bukan sebagai pustakawan, Pak. Tapi yang tertera di situ Anjab. Jenengan tahu Anjab nggih? Iya, analisa Analisis jabatan. Ya. Nah, itu yang turun itu malah namanya pelayanan. Oh, pelayanan perpustakaan. Tapi di situ tulisannya itu jabatan pelayanan pendidikan pustakawan. Begitu, Pak. Karena dulu pernah terjadi itu teman-teman pustakawan yang keterima di sebagai pustakawan di Kemenak itu akhirnya yang di instansinya tempat bekerja itu dipindah ke kantor, Pak, dikantorkan. Iya. Karena nggak ada analisis jabatan di situ, begitu. Iya, Mungkin siap. ada apa ya? Siap. Mungkin ini keluar dari materi, Pak ya, tapi Ya, Pak. Ini mungkin malah tepat dengan materi. Ini semangat teman-teman yang saya ingin juga. mungkin teman-teman tidak sampai ke sana ya, maksudnya Iya. tidak pernah membaca itu dan mungkin yang di sini kebanyakan dari teman-teman dinas ya mungkin ya. Ya kebetulan saya dari di bawahnya Kemenak, jadi merasa kayak dianaktirikan gitu loh, Pak. Kalau pustakawan di Kemenak gitu. Ya mungkin Siap, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, pertanyaannya. Mohon apa ya? Penjelasannya dan gimana Dengan senang hati, Pak. kiat-kiat untuk ya mungkin bisa sukses seperti Bapak. Ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Pak. Waalaikumsalam Bapak Nanang. Terima kasih banyak Bapak. Untuk berikutnya kepada Bapak Syarif, kami persilahkan. Terima kasih, Kak Aulia. Terima kasih Pak Nanang, apresiasi tinggi-tingginya atas kiprah Bapak dalam memajukan layanan perpustakaan di MTS di Kabupaten Malang. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, dapat saya simpulkan ada 3 permasalahan yang mendasar. Mohon izin saya deskripsikan dahulu di mana teknis dari strukturalisasi dan ke arah ke pengembangan kapasitas di ASN ataupun rumpun jabatan di P3K belum otomasi dan sekarang dalam posisi merintis dan masa depan pustakawan di Kemenak. Nah, di sini saya mohon izin ini memberi tanggapan Bapak dan ini nanti sekiranya di sini ada beberapa senior saya nih asesor mungkin mengikuti, kami persilakan nanti berbagi di sini. Dan juga ada beberapa rekan yang punya kapasitas memberi penguatan, kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, khususnya Bapak Nanang, bahwa dalam pengembangan jabatan nggak lepas dengan namanya Anjab, analisa jabatan. Kalau Bapak tadi sampaikan, Kemenak kami terus mengadunya kepada siapa? Di sini kebanyakan orang-orang dinas. Tidak juga sih Bapak, kami sendiri semua pada dasarnya sebagaimana amanah undang-undang bahwa tugas pengembangan perpustakaan dan profesinya itu di bawah naungan pembinaan namanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sedikit perlu saya sampaikan penguatan dan alhamdulillah istilah katanya aktivitas komunikasi saya sering meminta pendampingan dalam pengembangan Anjab. Di mana Anjab di tempat kami dulunya itu cuma saya sendiri, Bapak. Sebelumnya malah nggak ada. Saya tuh dulu punya senior ketika sudah duduk di golongan 3, jabatan pustakaan pertama, kemudian promosi. Dan memang profesi kami dulu sebagai batu lompatan, karena per 2 tahun bisa naik jabatan, naik pangkat.
Jadi kok nggak ada yang menjaga dan menghidupkan gitu. Hingga akhirnya saya menggunakan pendekatan sistemik. Ketika saya berada jabatan pustakawan pertama, visi yang saya pegang, saya regenerasi, saya membangun kemitraan dengan UPBJJ Semarang, membuat perkuliahan, dan alhamdulillah kami sudah bisa menghadirkan 350 mahasiswa. Dan nggak ada habisnya, di jenjang selanjutnya kami mencoba mengupgrade mereka menjadi S1. Dengan sistem pengelolaan dan pengembangan perkuliahannya, saya libatkan semua. Hingga akhirnya sekarang mereka semua udah handal, bahkan ada yang mengelola perkuliahan sendiri, membuat yang sendiri dan segala macam. Karena memang target kami, tadinya saya sendiri sebisa mungkin esok saya banyak teman gitu, pustakawan. Dan sekarang target saya, sebagaimana Bapak sampaikan itu, kalau terkait sama tugas kepala perpustakaan, koordinasi akan sering buntu, nggak ada habisnya ya. Mending kita meningkatkan kapasitas diri. Ya memang benar, kalau kita berkutit dengan permasalahan itu ya nggak akan pernah berhenti. Ya akhirnya saya ambil langkah-langkah hingga akhirnya mengembangkan diri. Dan setelah saya bersama rekan-rekan berhasil menghadirkan pustakaan berkaliber sarjana, kemudian saya konsentrasi dalam peningkatan kapasitas, kemudian pendampingan sertifikasi, pengelolaan analisa jabatan, penghitungan anjab, di situ aktif saya di situ. Hingga akhirnya Gusti Allah paring rezeki atau kami mendapatkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan formasi tertinggi se-Indonesia kemarin. Amin, amin. Ya alhamdulillah kemarin di dalam peta jabatan pengadaan formasi pustakawan di tahun 2022 Permenpan, database kami tertinggi sebelum Tuban kalau di Jawa Timur. Jadi Blora, Tuban, terus Kabupaten Semarang dan segala macamnya peta jabatannya. Dan saya yakin di waktu ini nanti P3K akan banyak Pak. Cuman saya menjadi penasaran karena formasi pustakawan, asisten pustakawan itu jabatan fungsional khusus. Tapi sebagaimana Bapak sampaikan tadi, pelayanan perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola elektronik itu jabatan pelaksana, bukan jabatan fungsional khusus. Dan kalau dalam hal pengembangan karirnya, kalau misalkan ini di PNS ya Pak ya, itu mentok nanti. Karena aturannya berbeda gitu. Tapi kalau untuk P3K hal ini sangat memungkinkan. Tapi konsekuensinya itu Pak. Seperti ada rekan kami lulusan perpustakaan sekarang mencoba mengambil formasi PNS Pak, PNS di Jawa Tengah ini, ngambil formasi pengelola perpustakaan. Saya sampaikan ke dia, itu bukan jabatan pustakawan, itu jabatan pelaksana. Pasti kamu dikantorkan. Dan memang benar. Akhirnya sekarang ngurusi bendahara, ngurusi ini. Kayak gitu. Ini pengelola perpustakaan elektronik, itu bukan jabatan pustakawan, itu pelaksana. Gitu. Dan itu karirnya ya mentok itu terus, Pak. Gitu. Dalam kelas jabatan itu mempengaruhi. Kalau pustakawan, kelas jabatannya selalu naik, Pak. Ketika sekarang asisten pustakawan, ya misalkan dia lulusan D2, D3 gitu, dia berarti jabatan kan asisten pustakawan, dia di kelas jabatan 6. Ketika besok dia promosi naik jabatan, misalkan karena prestasi SKP-nya jadi pustakawan, asisten pustakawan lanjutan, atau menjadi melimpah ke pustakawan ahli pertama, dia jabatannya naik kelasnya, jadi bukan 6 lagi, jadi 9. Ya, 9, S1 9, Pak. Ya, 9. Untuk selanjutnya bisa 10. Dan seperti saya sudah 11. Dan semakin tinggi semakin naik. Itu kalau di PNS, Pak. Di P3K, kalau Bapak nanti keterima dengan formasi sebagaimana pendidikan Bapak sudah tempuh, tentu Bapak tidak akan duduk di kelas jabatan 9. Dan iya. Tapi itu mohon ini terus Bapak, maksudnya istilah katanya dipantau gitu, dipantau. Karena kadang dalam pemetaan jabatan itu
Ya mohon maaf, ini yang kami alami Pak ya. Dulu kami minta izin pimpinan untuk nempel mantau, karena khawatir itu nasib gitu. Ketika pemahamannya nggak apa ya istilah katanya nggak cermat gitu. Dianggap pengelola perpustakaan berarti ya pustakawan sama gitu. Padahal itu beda gitu. Beda itu ya itu nanti rukun yang bersangkutan ya kalau di dalam petakan dalam jabatan itu sedangkan dia pustakaan ya dia nggak beruntung gitu. Karena nanti ya kelas jabatannya ya di situ 5 selama ini. Misalkan dia pengelola apa itu 5 aja gitu. Nah, kisah seperti itu. Terus bagaimana masa depan pustakawan di Kemenak? Kalau kesah Bapak kemana? Saya mau saran, Bapak sering berkeluh kesah ya lembaga pembina utama supaya menjadi moderasinya. Maksudnya pembina kan ada lembaga pembina pustakawan LPP di Perpusnas Gedung B. Bapak sering aja buka di websitenya Perpustakaan Nasional, di situ ada Zoom segala macam, kemudian bisa mengikuti kegiatan Kantaka, diklat-diklat di Perpustakaan Nasional. Di situ hingga akhirnya Bapak punya akses untuk bertemu dengan orang-orang berkapasitas dalam pembinaan pengembangan profesi pustakawan. Hingga akhirnya kita bisa menemukan pintu atau anak kunci kita untuk mengeluh kesahkan teman-teman pustakawan di Kemenak itu lewat siapa, atau institusinya apa, atau layanannya apa gitu, strukturnya ada di mana gitu. Nah itu mungkin sebagai salah satu solusi Bapak. Dan di sini nggak menutup kemungkinan Bapak juga terpadu dengan teman-teman IPI di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di situ kan apalagi di Kabupaten Malang kan bukan main, bahwa di situ kan teman-teman banyak di situ. Di apa namanya? Dan IPI-nya bagus di sana. Jadi sering aja berkomunikasi, berkoordinasi. Karena nanti akan memberi advokasi dalam pengembangan kapasitas dan juga profesi kita. Jadi Bapak jangan merasa sendiri. Saya dulu mengalami, saya sendiri kalau saya mengeluh ya selamanya saya akan jadi orang kecil. Jadi saya banyak main sana, main sini, kumpul sana, kumpul sini, ke IPI Jawa Tengah, terus ikut forum-forum apa. Dulu kan belum tren ya, Zoom seperti ini. Jadi harus hadir luring gitu ya. Harus ikut rakornas segala macam. Nah, di sana ya akhirnya saya banyak tautan-tautan dan bisa melakukan hal-hal yang ya kami berharap bermanfaat untuk masa depan profesi kami. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader yang kami peroleh dan bisa berbagi. Ya sejauh ini sih yang saya lakukan berkomunikasi dengan pustakawan-pustakawan yang ada di sekitar kami, SMA atau SMP atau SMK ya. Saya kendala apa saya mesti WA Pak, saling komunikasi Pak. Gitu. Memang saya belum berani mengabari kabupaten Pak, karena saya masih fokus ke input data. Sekarang masih ke bibliografi, masih saya input. Lah nanti kan koleksi saya kurang lebih 1.500. Nanti kalau sudah selesai itu baru saya mau laporan gitu loh Pak. Mau laporan ke kabupaten, saya mohon pendampingan. Nah MTS mau dibawa kemana? Saya mohon pendampingan, mungkin menghadapi nanti kalau ada akreditasi, mungkin begitu Pak. Iya memang. Dan salah satu akreditasi itu juga Pak Nanang, kalau saya boleh sampaikan, dengan kita maju ke arah akreditasi, maka kita terpotret Pak, secara profesi pribadi kita terpotret. Siapa sih pustakawannya gitu? Iya. Yang kedua, perpustakaan mana sih, MTS mana sih kayak gitu. Itu terpotret. Dan itu juga bisa menjadi stimulus kebijakan untuk maju ke Kemenak. Pak, apa namanya, perlunya pengembangan SDM di kami segala macam kami. Karena hal-hal itu memang sungguh-sungguh menjadi stimulus. Kalau di Kabupaten Blora yang kami alami, dengan kami mendapatkan hibah gedung,
di situ ada komitmen kepala daerah untuk mengembangkan perpustakaan. Nah, itu stimulus. Makanya kami setelah kaderisasi S1 sudah siap, sudah selesai, saya geraknya ke situ, membuat anja, koordinasi pusat segala macam perkara untuk hal-hal yang itu. Hingga akhirnya di ACC pengembangan Ya, PNS. kebetulan sih Pak, untuk tak mengenai gedung, kan sekarang masih ditempatkan di satu ruangan kelas gitu, yang saya sekat-sekat gitu Pak. Kebetulan tahun depan kami dapat SBSN. Jenengan tahu SBSN nggih? Iya Pak, tahu banget. Alhamdulillah itu tahun sudah depan dapat, Pak. Kami dapat SBSN 3 lantai. Iya. Tapi bukan untuk aja, bukan untuk perpustakaan aja, perpustakaan plus lab, Pak. Rencana nanti yang paling bawah, karena jenengan tadi menyinggung masalah yang paling gampang diakses. Jadi saya minta yang paling bawah, Pak. Nanti kalau akreditasi yang atasnya lab, ya kita gunakan, anggap aja itu milik perpustakaan gitu aja. Iya. Gitulah Kalau rencana. Pak Nanang, kalau sekiranya diizinkan pimpinan mengikuti diklat kepala perpustakaan, sudah Pak? Belum, Pak. Belum. Izin itu online kok, Pak. Bapak gitu. bisa terjangkau. Diklatnya online, Pak. Diklatnya online. Online itu. Online. Jadi Bapak akses saja, sering buka nanti untuk ke Kantakanya. Kantaka itu web untuk diklat itu. Pak, kalau jenengan atau mendampingi Perpusnas waktu ke Malang gitu Pak, ya sudilah mampir ke kami. Ya, insya Allah. Kita karena kan ada Pak Sugeng, senior semua Pak, Jawa Timur itu bukan main. Iya, monggo MTSN Malang gitu ya, pustakawannya Nanang gitu Pak. Monggo kita ngopi darat di Malang. Siap. Dengan Malang kopinya enak Pak, aman. Oh, percaya. Nggih, terima kasih Pak, terima kasih. Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid dan Bapak Nanang. Untuk selanjutnya kita ke penanya terakhir, ada Bapak Rian yang raise hand. Kepada Bapak Rian kami persilahkan. Namun sebelum itu saya izin memberikan informasi Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom, maka mungkin kami tidak dapat menjawab satu persatu. Jadi bagi Bapak dan Ibu silahkan yang ingin sharing, silahkan dapat saling menanggapi di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah saling menanggapi di kolom chat Zoom. Ada Ibu Nurul Huda Siregar yang dari tadi juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik, langsung saja kita ke Bapak Rian. Untuk Bapak Rian kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum Pak Rian. Mohon maaf Bapak Rian, untuk suaranya belum terdengar. Belum terdengar Kak Rian. Mohon maaf Bapak, untuk suaranya belum bisa terdengar. Baik, atau mungkin jika terkendala, untuk pertanyaannya bisa disampaikan di kolom chat Zoom atau dapat disampaikan di pertemuan kedua nanti Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak Rian. Sehat selalu Bapak. Pak Rian. Baik, dikarenakan Bapak Rian terkendala, mungkin saya izin bacakan satu pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Baik, saya pilih-pilih terlebih dahulu ya Bapak pertanyaannya. Silakan Kakak. Di sini sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah ditanggapi Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Salma. Assalamualaikum, Bapak izin tanya, saya punya koleksi buku referensi kurang lebih 1000, tapi tahun 1998. Apakah masih terhitung dalam akreditasi perpustakaan? Mohon penjelasannya Bapak.
Siap, terima kasih. Kepada Ibu siapa tadi Kak Aulia? Ibu Salma, Bapak. Oh iya, Ibu Salma. Di sini bahwa untuk koleksi, Ibu, sebenarnya buku itu mempunyai relevansi waktu yang selagi dia terbitan periodik, anggaplah buku-buku pelajaran ya mempunyai periodisasi ya pemanfaatan, anggaplah buku-buku yang punya media periodisasi itu contohnya juga buku-buku yang apa namanya kompilasi informasi terkini kayak gitu kan. Itu selagi dia tidak buku jenis yang periodik, mempunyai nilai masa pemanfaatan yang panjang, dan selagi dia mempunyai nilai pemanfaatan yang apa namanya istilah katanya tidak terbatas ruang waktu, misalkan contohnya sebagaimana tadi Ibu sampaikan buku tadi buku pelajaran atau buku apa Kak Aulia? 81 ya terbitannya gitu. Iya, Bapak. Tidak 81 dijelaskan buku tentang judulnya apakah tadi? Tidak dijelaskan spesifik. Oh iya. Bapak. Jadi buku itu selagi dia tidak tema atau subjeknya tidak tentang periodisasi, ya misalkan buku pelajaran gitu, Kurtilas kurikulum 13 dan sekarang bukunya udah kurikulum merdeka, Kumer ya. Otomatis buku Kurtilas kan digudangkan di situ kan. Bisa digunakan informasinya, tapi pemanfaatnya kan berkurang. Hingga akhirnya mungkin untuk shelving efisiensinya untuk digudangkan, disiangi, dimanfaatkan di kegiatan yang lainnya, atau mungkin kalau memang nggak memungkinkan dihapuskan, bisa itu karena itu pengelolaan aset. Tapi kalau buku itu tidak terbatas karena periodisasi tersebut, silakan, walaupun itu buku terbitan 81, bahkan kalau naskah kuno itu dia terbitan 50 tahun ke belakang. Jadi misalkan buku-buku dari karya pustaka dari apa namanya Lontar seperti itu masih relevan, bahkan itu masuk sebuah karya pustaka yang perlu dilestarikan. Dan izin Kak Aulia, tadi saya melihat ada chatting sedikit dari salah satu rekan kita dari Rembang, bagaimana persyaratan mengajukan Japfung. Boleh saya menambahkan, Kak? Silahkan, Bapak. Terima kasih. Kalau persyaratan mengajukan Japfung pustakawan, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan berada dari posisi jabatan di luar pustakawan, Bapak Ibu bisa mengajukan usulan tentunya. Usulan pertama, koordinasikan dahulu kepada UMPOK atau urusan kepegawaian Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu berada dari posisi sekolah ya, mungkin Bapak Ibu bisa konsultasi ke wilayah ketenagaan di dinas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di Kemenak tentunya dengan UMPOK, saya kurang tahu nama nomenklatur lembaganya apa. Kalau Bapak Ibu ada di dinas perpustakaan akan lebih mudah lagi, langsung menuju ke UMPOK. Kemudian ditanyakan dahulu ada formasi enggak dengan apa yang Bapak Ibu maksudkan tadi. Misalkan Bapak Ibu, saya ini dari guru, terus sekarang golongan 3D, misal kayak seperti itu ya, 3D. Saya ingin profesi baru, saya ingin jadi pustakawan. Nah, Bapak Ibu ingin menuju ke arah pustakawan, berarti beralih mutasi dari guru ke pustakawan. Dan koordinasikan saja ke dinas tentunya ya, karena jenjang udah golongan 3D ini langkah saja tentunya ke Madya kan. Ke dinas bagian ketenagaan, di dinas pendidikan ini ada nggak formasi pustakawan? Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa menuju ke dinas yang terkait, dinas perpustakaan gitu. Kalau misalkan di situ belum ada, ya diusulkan. Setelah kebutuhan itu diusulkan dan kebutuhan itu dinyatakan ada, maka Bapak Ibu bisa mengajukan usulan tersebut dan mencukupi administrasinya. Kalau Bapak Ibu PNS ya, kayak gitu. PNS. Masalahnya kalau PNS, kalau Bapak Ibu
posisi 3D, misalkan dari pelaksana, nggak mengambil fungsional khusus, otomatis Bapak Ibu dia pensiun sampai 58. Karena itu udah peraturannya. Kalau Bapak Ibu pengen sampai usia 60 pensiun atau 65 pensiun, ya mainkan mutasi jabatan Bapak Ibu ke arah fungsional khusus. Dan kalau utama di kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat, itu ada namanya pustakawan. Kalau Bapak Ibu mungkin di guru kan mentok bisa sampai madya. Kalau mungkin di universitas adalah guru besar ya, sampai utama juga ada. Tapi kalau pustakawan ini unik, bisa dimanfaatkan peta jabatannya. Dan itu aktif saja koordinasi dengan UMPOK, terus pustakawannya, karena dia menguasai penghitungan anjab dan ABK-nya, hingga akhirnya bisa memberi advokasi, membantu Bapak Ibu menuju ke pustakawan. Gitu. Mungkin itu untuk rekan yang ngecat tadi, sepintas saya lihat dari Rembang. Semoga banyak pustakawan setelah kegiatan Zoom meeting ini. Mungkin itu kali ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Siap. Bapak. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan waktunya sudah habis, maka untuk sesi diskusi ini kami cukupkan terlebih dahulu. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan terbatasnya waktu, maka untuk pertanyaan tidak bisa kami jawab satu persatu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa ditanyakan di pertemuan kedua Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Mohon kepada Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dimulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Dan slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasnya yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Sebelum diklat kami akhiri, saya izin kembalikan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Farid, kami persilahkan. Terima kasih Kak Aulia. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu semuanya memiliki kecintaan dalam pengembangan budaya literasi bagi masyarakat pengguna perpustakaan kita. Karena kecerdasan literasi merupakan bekal utama untuk menyiapkan bangsa Indonesia di era digitalisasi saat ini. Esok hari kita akan mencoba memberi penguatan dalam kompetensi fungsional. Di situ kami akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih menguatkan soft skill. Supaya cinta yang hari ini kita miliki itu bisa memberi gairah dan memberi kelangsungan ke depan untuk terbangun masyarakat Indonesia berkualitas, berdaya saing karena literasinya yang tinggi. Dan mari kita selalu gemar mencari, membagi, dan mensyukuri guna meningkatkan budaya literasi di wilayah kita masing-masing dan Indonesia pada khususnya. Dalam pembelajaran ada filosofi dari Galileo, kalau tidak salah, menyampaikan seperti ini, bahwa sosok guru itu pada dasarnya bukan dia memberikan sesuatu yang baru, tapi dia mengajak untuk menemukan potensi yang kita miliki per masing-masing untuk bisa kita unggulkan dan menjadi bermanfaat untuk diri masing-masing dan lingkungannya sekitar. Mungkin itu dari saya, sukses selalu dan salam literasi. Terima kasih perhatian dan support Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Aulia.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Muhammad Farid Rahmawantika yang telah membagikan pengetahuannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, apabila Bapak ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Aulia. Baik, sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasnya yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam e-guru digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa di event selanjutnya, Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Keluar.